merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu. Segala yang terjadi
rencana Tuhan itulah yang sedang kita bicarakan di dalam pembuka tahun ini saudara-saudara. Di mana kita harus menjalani tahun ini, tahun 2023, dengan bersandar penuh pada rencana Tuhan. Saudara, manusia atau media atau orang-orang mungkin seperti mengatakan ada sebuah hal yang buruk di depan sana. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dari pembukaan surat Petrus. Surat Petrus pasal yang pertama, saudara, dibuka dikatakan kepada dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang yang ada tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Saudara, ini adalah surat yang dituliskan oleh Petrus kepada orang-orang Kristen yang disebutkan sebagai orang pendatang. Pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Saudara, ada orang-orang Kristen rupanya yang tinggal di daerah atau tersebar di 5 provinsi di Asia Kecil. Saudara bisa lihat petanya di depan saudara, di mana saudara akan menemukan bagaimana orang Kristen itu sedang berada tersebar di daerah-daerah Asia Kecil. Yang Asia Kecil itu lingkaran merah itu loh saudara. Jadi rupanya ada sebuah fakta di mana orang Kristen sedang tersebar. Nah saudara, kita bertanya-tanya kenapa dan apa yang terjadi dengan mereka. Apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen yang disebut pendatang di 5 provinsi di Asia Kecil ini. Saudara, konteks dari kenapa Petrus menuliskan surat Petrus, kalau saudara baca konteksnya, saudara akan menemukan bahwa pada saat itu orang-orang Kristen sedang berhadapan dengan penganiayaan. Nah saudara, di depan ini adalah sebuah grafiti yang ditemukan kira-kira tahun 1857. Saudara, grafiti ini adalah sebuah ukiran baru ditemukan tahun itu yang berasal kira-kira dari abad pertama atau abad kedua. Nah grafiti ini saudara kemudian oleh para ahli dikasih judul yaitu Alexamenos Graffito. Kalau saudara perhatikan di sebelah kiri itu adalah foto aslinya. Jadi itu ada di dinding, diukir-ukir gitu loh saudara. Itu foto aslinya. Sebelah kanan itu adalah hasil rekaan komputer saudara. Yang kemudian menggambarkan kira-kira gambarnya kayak gimana. Karena sebelah kiri kan gak terlalu jelas ya. Nah sebelah kanan itu adalah hasil gambarnya. Saudara bisa lihat gak? Di gambar sebelah kanan itu terlihat jelas ada 2 sosok. Betul? Sosok yang ada di sebelah kiri ada seorang yang kira-kira sedang angkat tangan begini. Betul ya? Dan sosok yang sebelah kanan saudara ada sosok yang sedang disalib. Tapi saudara lihat ada yang aneh tidak? Hah? Kepalanya kepala keledai. Itu bukan kuda, itu keledai. Dan keledai adalah lambang kebodohan. Ini adalah, ada yang bisa tebak, ini kira-kira gambar apa? Di bawahnya saudara ada tulisan Alexamenos, CBT, Hotheos. Alexamenos sedang menyembah Tuhannya. Jadi ada seorang rupanya, ada seorang Yunani bernama Alexamenos. Itu yang sebelah kiri. Dan sedang diejek bahwa Alexamenos itu menyembah Tuhan yang disalib dan kepalanya kepala keledai. Saudara bisa bayangkan gak? Ini adalah ejekan dan hinaan yang dialami oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Pertanyaan kita begini. Rasul Petrus menuliskan kepada orang-orang yang dipilih sesuai rencana Tuhan. Kenapa orang yang dipilih sesuai rencana Tuhan justru menderita? Itu pertanyaannya, betul gak? Kalau orang pilihan Tuhan itu berarti orang yang diberkati Tuhan, betul gak? Amin. Dan itu pikirannya wajar. Sehingga membuat kita jadi bingung kenapa orang yang dipilih dan dikasihi Tuhan itu justru mengalami penganiayaan. Masakan Petrus buta? Masakan Petrus tidak tahu orang Kristen yang ada di Kapadokia? Itu mimpi kamu mas, ini mimpi aku mas. Wah yang tahu cuma anak remaja, emang.
Anak remaja udah pada ketawa, yang udah senior-senior bingung, hah apa ya? Coba yang punya anak remaja kasih tahu itu apa tuh tadi itu. Itu film saudara ya. Itu film. Oke, kita balik ya. Apakah Petrus tidak tahu orang-orang yang ada di Bitinia, Kapadokia, Asia Kecil sedang menderita? Apakah Petrus buta? Apakah Petrus sedang ngawur? Apakah Petrus sedang mimpi? Mengatakan bahwa hei kamu dipilih Tuhan. Tapi apa perasaan orang-orang Kristen di sana? Kami menderita, Bambang, kan begitu kan ya mungkin ya. Maaf yang namanya Bambang, saya kadang suka ngomong nama Bambang, saudara. Kami menderita, masa kamu gak lihat? Kami sedang menderita sengsara, masa kamu gak lihat? Kadang-kadang anak remaja kita bete. Bete-nya kenapa? Lagi struggle dengan ujian kimia, ya. Lagi struggle dengan mau pergi ke kuliah kemana, saudara-saudara. Lagi bingung dengan ini. Datang kepada orang tua, kenapa sih kamu susah-susah? Udah kamu doa aja. Bener? Gimana perasaannya anak-anak remaja? Bete kan? Yuk gak tahu apa perasaan gue kan gitu kan ya. Papa mama gak tahu perasaan saya. Gitu kan ya. Kadang-kadang saudara-saudara kita merasa struggle dan bergumul dengan pergumulan kita, ketakutan, kekhawatiran, permasalahan kita. Dan kadang-kadang kayak orang kita merasa kayak kamu gak ngerti aja. Teman-teman, saudara-saudara bisa nggak orang-orang Kristen yang ada di 5 kota pengungsi itu, pendatang itu, ngomong begitu sama Petrus? Bisa nggak? Bisa lah. Mereka seakan-akan bisa bilang begini, Petrus, you ngomong apa sih? You nggak ngalamin apa yang kami alamin. Meskipun Petrus sebenarnya ngalamin, saudara, di Yerusalem. You mengatakan kita dipilih Tuhan. Kenapa dipilih Tuhan? Apa dasarnya you bilang saya dipilih Tuhan, sedangkan saya menderita? Apa salahnya you bilang bahwa kami itu dikasihi Tuhan, sedangkan kami merasa bahwa kami sedang ditindas? Apa itu berkat? Apa itu dikasihi Tuhan? Saudara-saudara, kita berhak untuk ngomong bahwa kok kayaknya Tuhan sepertinya cuman bluffing. Apa sih bluffing? Dibesar-besarkan, apa omong kosong begitu saudara-saudara. Kok sepertinya sugar coating aja gitu, ngomongnya manis-manis. Saudara, enggak. Saya dari mimbar ini saya tidak ingin memberitakan sebuah firman yang kemudian saya bilang, saudara engkau diberkati Tuhan, amin. Kita teriak amin. Terus saudara pulang ke rumah, saudara struggle lagi, saudara bergumul lagi dengan masalah saudara. Saya tidak mau. Ada orang yang mengatakan, mari kita datang memuji Tuhan. Taruhlah semua bebanmu di rumah, betul gak? Datang di sini memuji Tuhan dengan bersuka cita, betul? Nanti pulang sampai rumah, angkat lagi bebannya, pikul lagi, betul? Saudara, saya tidak mau. Saya tidak mau kita jadi orang Kristen yang demikian. Saya tidak mau kita jadi orang Kristen yang sebentar kudus, sebentar kudis. Enggak mau. Saya ingin kita jadi orang Kristen yang ketika kita datang dengar firman, firman itu mengubah pikiran kita, mengubah hati kita. Sehingga kita pulang ke rumah, kita melihat masalah kita tidak seperti waktu sebelum kita dengar firman. Amin. Itu poinnya. Saudara, maka kita bertanya, apa itu dikasihi dan diberkati Tuhan? Matius pasal yang ketiga ayat 17. Ini adalah cerita tentang Yesus yang dibaptis. Ayat 17, sama-sama kita baca saudara. 1, 2, 3. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku. Wow. Ini adalah sebuah pernyataan dari Allah Bapa kepada Yesus yang baru keluar dari air. Dan Allah Bapa kemudian mengatakan, inilah anakku yang dikasihi Tuhan? Yes. Dipilih Tuhan? Yes, tentu saja. Dia adalah Mesias. Kepadanya aku luar biasa. Saudara, kalau mendengar kata ini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara langsung merasa bagaimana? Happy ya? Apalagi kalau Tuhan yang ngomong begitu, betul? Betul? Tapi saudara tahu nggak? Satu ayat sesudahnya, Matius pasal 3 ayat 17. Satu ayat sesudahnya, pasal 4 ayat 1. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk. Apakah Tuhan amnesia? Halo? Apakah Tuhan amnesia? Sesudah Yesus dibaptis, lalu Tuhan mengatakan, Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Apa yang terjadi sesudahnya? Dicobai iblis.
Saya mau tanya, siapakah di antara saudara yang anaknya baru baptis oleh Musa ya? Dibaptis oleh, setelah dibaptis, puji Tuhan sudah dibaptis. Setelah itu ngapain? Bawa ke restoran kan, makan kan? Betul nggak? Apa yang terjadi dengan Yesus? Dibawa ke restoran? Kemana? Padang gurun. Halo, saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara. Ini adalah Injil. Dan ini adalah kekristenan. Kekristenan tidak sedang membohongi Anda. Dengan janji-janji manis dan janji-janji palsu. Justru firman Tuhan menceritakan kepada kita. Bahwa ketika seseorang itu berkenan sama Tuhan. Maka apa yang terjadi sesudahnya? Yang terjadi sesudahnya adalah dia menghadapi ujian demi ujian. Pak, kalau gitu Kristen gak enak. Ya udah. Karena kalau saudara mau pilih enak, saudara tidak akan kemana-mana. Saudara hanya akan jadi korban dari keganasan dunia. Saudara hanya pergi dari satu tempat ke tempat yang lain cuma cari enak dan cari bahagia. Tetapi kekristenan sedang realistis dengan realita dunia ini. Bahwa dunia ini, siapa sih yang hidupnya tanpa masalah? Apa penyebab kematian di seluruh dunia? Hah? Ada yang ngomong dosa ya? Rohani banget jadi orang. Itu benar secara rohaninya betul ya. Apa penyebab kematian di dunia? Sakit penyakit, kelaparan, setuju? Setuju? Tapi saudara kita jangan tutup mata. Salah satu penyebab kematian bukan kelaparan. Salah satu penyebab kematian adalah betul? Sebentar lagi Imlek. Wah, ini panen angpau, betul? Panen cukyok, betul? Nah, siap-siap obat kolesterolnya, obat darah tinggi, stok dari sekarang. Amin. Nah, terus saudara justru di tengah quote and quote berkat, itu tersimpan sebuah ancaman yang berbahaya, betul nggak? Sebagian orang justru mati bukan karena kelaparan, tapi sebagian orang mati justru karena kegendutan. Waktu saya ngomong ini, saudara, saya sadar diri. Terakhir kali saya khotbah di tempat ini tidak seperti ini, saudara ya. Jadi mohon maaf selama Imlek saya menutup kesempatan untuk saudara mengirimkan saya cukyok ya. Ya saya tahu juga nggak bakal dikirim. Jangan pernah jadi orang Kristen yang pikirannya dangkal. Bilang sama kiri kanan, jangan pikirannya dangkal. Bilang, kasih tahu. Jangan jadi orang itu yang cuma pikirannya cuma mau cari happy. Karena happy bisa jadi bikin celaka buat kamu. Betul? Saudara, kita mesti nyata dan realistis bahwa hidup itu ketika kita dikatakan dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, itu bukan berarti kita harus selalu mujur. Bukan harus selalu bahagia. Karena di balik segala kemujuran dan kebahagiaan ada ancaman. Kalau saudara baca Mazmur pasal 73, itu Mazmur Asaf. Mazmur Asaf itu dimulai dengan sebuah perkataan apa? Hampir lagi aku celaka katanya. Hampir aku itu jatuh. Kenapa? Asaf bilang begini, karena aku iri melihat orang fasik. Mereka itu kaya, mereka itu gendut. Mereka itu terpelihara hidupnya, mereka itu bahagia. Sedangkan aku yang takut akan Tuhan, kok kayaknya tidak segendut itu. Itu kata Asaf. Tapi di bagian akhir Mazmurnya Asaf bilang kenapa? Sesungguhnya aku bisa melihat realita bahwa yang gendut-gendut itu adalah orang-orang yang gampang tergelincir. Betul? Saudara maaf, saya tidak sedang main fisik. Saya tidak sedang menyindir saudara yang gendut. Saya juga. Mari kita olahraga sama-sama ya, mari. Habis olahraga sama-sama kita makan kepiting saus Padang. Saya dulu waktu di Palembang, saudara-saudara, waktu pelayanan di sana, saya diajak, Pak ayo mari kita fitness. Wih keren banget. Fitness dong Pak, supaya bugar. Saudara, jadi hari Senin saya itu fitness sama mereka. Tapi hari pertama saya udah mulai sadar ini ada yang gak beres. Setelah fitness makannya kepiting saus Padang. Kepiting saus Padang, kepiting lada hitam, udang semuanya. Saya dalam hati, waduh
Kalori yang keluar bagaimana, yang masuk bagaimana ini? Jadi lebih parah lagi saudara ya. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh? Ini bukan ayat yang memberikan sebuah penegasan bahwa saudara boleh pukul anak. Bukan. Bukan ya. Ini bukan ayat yang mengatakan, tuh kan berarti saya boleh tempeleng anak saya. Bukan. Mohon maaf ya. Bertobatlah para bapak-bapak, ibu-ibu, suami-suami yang mau pakai tempeleng. Bukan itu. Tapi ayat ini sedang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu kalau sayang sama kita, maka Dia itu sedang membentuk kita. Amin. Dan itulah berkat Tuhan. Kalau Tuhan sayang sama kita, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita happy-happy terus. Hari ini saudara-saudara ada banyak orang tua yang komplain. Aduh Pak, anak saya kerjaannya main HP melulu. Ditanyain main HP melulu. Kemana-mana main HP melulu. Saya sampai pusing begitu kan ya. Sekarang saudara saya tanya. Kalau orang tua itu sayang sama anaknya, apa yang orang tua itu lakukan? Hah? Diapain? Dibatasin, betul nggak? Bahkan kalau perlu HP-nya diambil, betul? Tetapi seorang anak yang tidak bisa memahami mana yang benar, mana yang salah, cuman bisa duduk lalu ronta-ronta, kan gitu kan? Betul nggak? Tapi kalau anak saudara dewasa, maka anak saudara tahu bahwa ketika HP-nya diambil, itu artinya papa dan mama sayang saya. Amin. Anak-anak kemudian protes, enggak kok, justru mereka juga main game melulu. Wah lebih parah, bertobatlah kita sama-sama. Amin. Tapi ketika anak itu diambil HP-nya, itu artinya orang tua sayang dan peduli. Karena Anda pasti sebagai orang tua tidak akan bisa membiarkan anak saudara main game melulu. Jadi apa dia nanti? Betul nggak? Pertanyaannya adalah, perbedaan anak-anak dan orang dewasa adalah anak-anak cuma mau cari sesuatu yang membahagiakan dirinya, menyenangkan dirinya. Tetapi orang dewasa tahu bahwa kalaupun ada sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang tidak menyenangkan kita, nggak apa-apa. Karena ada sesuatu yang lebih baik di sana, betul nggak? Pertanyaannya saudara, Kristen yang mana? Kristen yang masih anak-anak atau Kristen yang udah bertumbuh dewasa? Saudara, kalau kita melewati tahun 2020, 2021, 2022, mentalitasnya anak-anak saja. Sedikit-sedikit saudara-saudara mengeluh, merasa Tuhan jahat, merasa Tuhan itu tidak baik. Saya sudah doa kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu. Saudara, mari berubah, amin. Mari berubah, mari bertumbuh. Katakan sama-sama dengan saya, bertumbuh. Bilang sama kiri kanan, ayo jadi Kristen yang bertumbuh. Yes, itu saudara-saudara. Karena berkat Tuhan adalah ketika Tuhan itu menghajar kita. Sekali lagi, bukan habis ini doa Tuhan hajarlah aku. Jangan saudara ya. Aduh kalau Tuhan hajar tuh. Tapi jika memang Tuhan harus bentuklah. Amin. Kalau memang Tuhan harus hajar, hajarlah Tuhan. Tapi Tuhan jangan kita jadi cari masalah saudara-saudara ya. Kita semua tahu bahwa di dalam tempaan itu ada berkat. Emas itu tidak akan pernah jadi emas kalau dia tidak betul-betul dididihkan saudara-saudara. Sampai betul-betul murni, meleleh, panas. Kadang-kadang ada orang Kristen yang tidak tahan kalau kena panas. Iya Pak, cuaca Jakarta lagi panas belakangan. Bukan itu maksud saya. Bukan. Panasnya ini maksudnya adalah ketika saudara sedang hadapin situasi hidup yang tidak menyenangkan. Situasi hidup yang tidak mudah. Pekerjaan yang mungkin lagi bermasalah. Atau mungkin situasi relasi yang mungkin sedang tidak baik. Hadapi itu saudara-saudara. Hadapi itu dengan penuh takut akan Tuhan. Hadapi itu dengan penuh kesetiaan. Hadapi dengan percaya Tuhan, saya mau setia di dalam segala proses ini. Itu mentalitas yang harus kita punya di tahun 2023. Karena kalau saudara masih punya mentalitas yang sama di tahun 2022, 2021, 2020 bahkan dari dulu. Waktu jadi Kristen sampai sekarang masih sama saja. Saya mau kasih tahu, 2023 tidak akan berarti apa-apa buat saudara.
Ada orang-orang Kristen yang sedang diberkati Tuhan, dibentuk Tuhan, jadi kuat. Ada orang-orang Kristen yang dibentuk Tuhan, disayang sama Tuhan, makanya dikasih saudara-saudara ujian demi ujian supaya makin kuat, makin setia, makin teruji. Tapi anehnya ada orang Kristen yang tidak lulus-lulus ujian. Saudara mau yang mana? Coba tanya kiri kanan, saudara mau yang mana? Kamu mau yang mana? Mau yang mana? Tema hari ini adalah percaya pada rencana Tuhan. Percaya akan rencana Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu karena dia sayang sama kita, dia bentuk kita, tapi dia tidak akan pernah membiarkan kita keluar dari tangannya dia. Amin. Karena dia sayang sama kita, dia bentuk kita, dan dia tidak akan pernah membiarkan kita terlempar keluar. Kita semua ada dalam tangan Tuhan, dan saya suka sekali satu ilustrasi. Saya minta pemusik maju ke depan. Saya suka sekali dengan ilustrasi ini. Ilustrasi di mana kita itu seperti tanah liat di tangan penjunan. Pemusik saya minta boleh maju ke depan. Kita itu seperti tanah liat yang sedang dibentuk Tuhan. Tanah liat yang sedang dibentuk Tuhan menjadi sebuah bejana, dan tanah liat itu saudara-saudara dibentuk Tuhan dengan cara yang tidak mudah. Tanah liat itu saudara ketika dia dibentuk, diremas saudara. Diremas-remas saudara, kemudian dibanting, dibentuk lagi, dibanting lagi. Saudara, pembentukan itu adalah pembentukan yang memang harus supaya tanah liat itu jadi bejana. Tanah liat itu jadi sebuah karya di tangan penjunan. Tapi yang anehnya adalah hari ini ada banyak orang Kristen yang jadi tanah liat, mau selalu jadi tanah liat. Tidak pernah mau dibentuk. Yang cuman mau happy saja. Yang cuman mau segalanya lancar. Puji Tuhan kalau Tuhan kasih 2023 ini usaha saudara lancar. Puji Tuhan. Dalam kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan kalau Tuhan kasih hidup saudara 2023 lancar. Puji Tuhan. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya ketika engkau menghadapi cobaan, menghadapi tantangan, rintangan, perhatikan ini, engkau sedang dibentuk Tuhan di dalam tangannya. Dan tangan Tuhan kita adalah tangan yang terbaik. Engkau sedang ada di tangan yang paling baik, di tangan yang paling indah, di tangan yang paling tahu rencana apa yang paling indah buat kamu. Amin. Saudara, saya tadi teringat satu lagu, tangan Tuhan sedang merendah. Karya yang indah yang mungkin hari ini kita belum mampu melihatnya. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang membentuk engkau dan saya. Katakan sama-sama di dalam hatimu, Tuhan, aku mau dibentuk engkau Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah, mari kita bangkit berdiri. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya. Mari kita angkat tangan, kita katakan, agung mulia saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih, dengan iman katakan, tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan, hamba-Mu berdoa di tengah berbagai macam pergumulan-pergumulan yang mungkin kami hadapi di tahun yang akan datang. Kami ingin menjalaninya dengan penuh ketaatan dan kasih setia Tuhan.
Kami tidak akan melarikan diri dari pergumulan-pergumulan tersebut. Kami mau menjalaninya dengan penuh takut akan Tuhan. Kami mau menjalaninya dengan penuh kesetiaan. Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kuatkan kami semua. Tuhan, tolong kami semua agar kami menjalaninya dengan pandangan tertuju kepada rencana Tuhan yang indah, kepada tangan Tuhan yang kuat itu, kepada tangan Tuhan yang perkasa, yang tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Kami taruh iman kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya tahun 2023 ada berkat Tuhan yang besar yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama. Yeay. Mari kembali tepuk tangan tinggi-tinggi. Yeay. Shup 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 paridaram shuridam pa 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 paridaram paridam pa 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 paridaram para pa 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 paridaram paridam pa 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 paridaram paridam pa 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 paridaram para pa. Setelah hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku, di hatiku ada cinta-Nya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Nya. Ku tunggu dalam imanku padanya. Di hatiku ada cinta-Nya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Nya. Ku tunggu dalam imanku padanya. Lagi katakan, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di mana? Di hatiku ada cinta-Nya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Nya. Ku
sembah dirinya. Tepuk tangan bagi dia. Sekarang terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.